Semua di sini saya tepatnya ada di Solo ya, itu di Gedung Juang ya. Gedung Juang ini adalah suatu tempat yang bersejarah, yaitu bersejarahnya berkumpulnya orang-orang Belanda saat itu, zaman Jepang dan zaman kemerdekaan. Nah, di sini setelah kita melihat sejarah dari dari zaman Belanda ya kan, sampai Hindia Belanda sampai sekarang ini, saya sekarang bertemu dengan Gen Z ya, barusan lulus SMA dan beliaunya ini lagi lulus sekarang SMA ya, jadi kuliah Ya, sekarang. sambil kuliah Sambil sekarang. kuliah ya. Ya, Oh gitu ya. Sekarang kuliah di mana, Mas? saya sendiri kuliah di UNER, Di UNER jurusan apa? jurusan destinasi pariwisata di 4. Destinasi Pariwisata. Oke. Ya. Kira-kira ke depan apa langkah Anda supaya untuk menuju sukses? Nah, ini kebetulan ada beberapa pertanyaan untuk Om Ya. sebagai saya ini anak yang baru lulus. Nah, Itu apa sih langkahnya agar menuju kesuksesan seperti Omnya ini? ini ya. Ini nanya genti. Enggak apa-apa, yang penting ada solusi ya untuk ke depan. Paling tidak itu bisa untuk pedoman kita semuanya ya. Saya ini intinya saya ini sudah generasi baby boomer ya istilahnya. Artinya sudah melampaui 3 generasi gitu ya. Mulai dari manual, terus sekarang menuju ke digital, sekarang lagi ke generasi I gitu, 3 AI, ya, generasi. Yang saya lakukan itu ketika saya lulus SMA, saya juga bingung waktu itu mau jadi apa gitu loh. ya benar. Saya mau jadi apa? Cita-cita saya banyak waktu itu, ingin jadi pilot lah, ingin jadi perwira ya kan, ingin jadi dokter juga gitu. Tapi banyak sekali, saya bingung apa yang saya lakukan. Akhirnya ketika saya tuh daftar Akabri waktu itu ya, AKP. Akabri, Oh, AKAPRI. saya masuk, saya pantukir, tapi orang tua tidak mengizinkan. Sudah pantukir, ya kan, sudah pantukir ternyata kok saya lulus gitu loh. Udah kamu kuliah aja, kuliah. Waktu itu saya langsung kuliah kedokteran, kebetulan saya terima juga gitu loh. Ya jadi istilahnya menurut saya ya kebetulan gitu loh Mas. Jadi sebenarnya yang namanya kesuksesan itu adalah kebetulan. Oke. Kebetulan hoki. Tapi menurut penelitian itu ya, dari 100 itu yang sukses hanya 2%. 2-5% lah ya. Dari 100 orang itu paling 2-5%. Penelitian segitu ya. Intinya apa? Apakah kita perlu kuliah? Ya gini loh. Kuliah atau kerja atau apapun atau kerja keras itu adalah dalam rangka untuk Memperbesar memperbesar persentase. kemungkinan Oh ya, betul. untuk sukses. Loh kalau kita nggak kuliah, nggak kerja, diam di rumah, apalagi sampai amit-amit judol, narkoba, itu Ya. adalah sesuatu yang salah. Karena hidup ini adalah konsekuensi. Hidup ini adalah konsekuensi. Intinya, hidup ini adalah konsekuensi. Kita nggak usah mikir yang terlalu ruwet-ruwet ya. Kita mikirkan konsekuensi. Misalnya begini, kalau kita ini bergaul dengan melakukan mencoba narkoba misalnya, Ya. konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Pasti bakal terjerumus ke sana sih. Terjerumus terus dipegang polisi. Iya, benar. Karena itu melanggar hukum. Ya. Dan itu suatu saat pasti akan ketangkap pasti. Cepat atau lambat, ya toh? Kalau kita melakukan judol juga gitu. Ya. Judi online juga gitu. Cepat atau lambat akan ketangkap juga. Karena gampang dilihat gitu loh. Jadi apa sih yang tidak akan termonitor? Semua sekarang termonitor, Mas. Jadi tidak ada langkah untuk berbuat jahat gitu. Untuk berbuat jahat sekarang ini sudah mulai kurang begitu. Berarti kalau Omnya sendiri, dorongan apa yang membuat Om ini jadi semangat gitu? Motivasinya apa Om, kalau boleh tahu? Untuk motivasinya saya itu ya dulu terus terang aja saya sekolah itu kan ya biasa-biasa aja lah. Intinya melihat orang-orang kok sukses. Ya saya sering jujur aja, dulu saya sering dibully gitu karena saya ini kan sekolah-sekolah biasa-biasa aja. Bahkan saya suka ke diskotik atau kemana. Terus teman-teman pada sukses. Saya pikir gini, saya harus bisa lebih sukses karena waktu itu jujur aja saya waktu itu sekolah itu biasa-biasa aja, sering dibully juga. Makanya saya akan tunjukkan bahwa saya akan bisa lebih dari kamu. Ya bahkan saya itu untuk belajar itu sampai sehari itu bisa sampai 5 jam sehari. Oh ya. 5 jam sehari karena saya pengen sukses gitu loh. Akhirnya alhamdulillah saya bisa jadi dokter gitu loh. Itu nggak gampang jadi dokter itu ya. Setelah itu ya
Ya alhamdulillah kita bisa menuju sampai sekarang ini. Yang terpenting apa? Apapun itu harus kita coba, ya, sekolah, bekerja, apapun bisnis itu adalah langkah untuk memperbesar kemungkinan sukses. Jadi intinya sukses itu adalah kebetulan. Ya, sip, mantap.